Tang Wulin menghela nafas dengan lembut. Apakah wajahmu masih sakit? Ekspresi arogan hadir di wajah Xie mengeras sebagai tanggapan saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Tang Wulin menepuk pundaknya. Ada yang harus aku lakukan malam ini. Bagaimana kalau besok malam, aku akan berdebat denganmu nanti. Petik 2. Setelah melalui beberapa pertandingan melawan Xie, Tang Wulin tidak lagi melawan. Selama beberapa pertandingan ini, dia telah berkembang dan sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Stres yang diberikan Xie padanya tidak disadari. Karena kelas pagi berakhir lebih awal dari biasanya, Tang Wulin tidak kembali ke asramanya. Sebagai gantinya, dia pergi ke akademi lanjutan. Ketika bel berbunyi untuk menandakan akhir kelas, Tang Wulin melihat Liu Yuxin berjalan keluar kelas bersama dengan beberapa siswi. Kakak senior Yuxin. Tang Wulin melambai ke arahnya. Liu Yuxin melihatnya dengan mudah dan, bersama dengan kelompok teman sekelasnya, berjalan cepat ke arahnya. Wow, Yuxin, aku tidak menyadari bahwa kamu menyukai anak laki-laki yang lucu. Adik kecilmu ini sangat tampan. Dia akan tumbuh menjadi pria tampan. Seorang gadis dengan mata Phoenix merah dari akademi tingkat lanjut berkata sambil tersenyum ragu pada Liu Yuxin. Liu Yuxin balas membentak, berhenti berbicara omong kosong. Ini Tang Wulin, junior kami dari kelas 1 akademi menengah. Wulin, ada apa? Petik 2. Tang Wulin mengeluarkan kamera jiwa yang dibawanya. Kakak senior, saya mengambil beberapa foto untuk Anda. Tapi, saya merasa tidak enak tentang ini. Tolong ambil kembali kameranya. Petik 2. Liu Yuxin sedikit tersipu dan memutar matanya ke arahnya. Baiklah. Jadilah itu. Terima kasih atas bantuan Anda, saya akan mentraktir Anda makan. Petik 2. Tang Wulin segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu itu, aku bisa makan kembali di akademi menengah. Dia jelas memiliki kesadaran diri. Tidak ada yang namanya makan siang gratis dari jendela ketiga. Makanan gratis, setidaknya, datang dari jendela kedua. Dengan nafsu makannya yang luar biasa, dia takut memakan Liu Yuxin hingga bangkrut. Itu akan sangat canggung. Melihat sosok Tang Wulin yang mundur, gadis bermata Phoenix bertanya dengan ragu-ragu, Yuxin, kamu menyuruhnya mengambil foto apa? Liu Yuxin menjawab dengan aura misteri, Wulin ada di kelas guru Wu Zhangkong. Wow, pangeran tampan yang sangat sombong. Mari kita lihat gambarnya. Petik 2. Saat kamera dinyalakan, layar kecil menampilkan sosok Wu Zhangkong. Ada serangkaian bidikan beruntun yang diambil saat Wu Zhangkong membuka ikat pinggangnya, lalu melepasnya. Beberapa siswi melebarkan matanya, lalu pipinya memerah. Mereka hampir meneteskan air liur. Makan dari jendela pertama. Yuxin, tolong jual foto-foto ini untukku. Ini eksklusif. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun melihat gambar pangeranku yang menawan ini, tidak tentang dia yang melepaskan ikat pinggangnya. 2 kali makan. Itu masuk akal. Petik 2. Tang Wulin tidak tahu tentang ketatnya persaingan fotonya antara beberapa senior. Setelah selesai makan siang, ia melanjutkan kelas sore. Metode meditasi yang diajarkan Wu Zhangkong jelas jauh lebih rumit daripada metode meditasi yang diajarkan di sekolah dasar. Namun, hasilnya terbukti jauh lebih baik. Legenda mengatakan bahwa metode ini berasal dari Akademi Shrek yang legendaris di benua itu, dan merupakan versi sederhana dari teknik meditasi hebat mereka. Di bawah tatapan tertekan Wu Zhangkong, kecepatan belajar para siswa meningkat. Mereka mampu memahami dasar-dasar cara memutar kekuatan jiwa mereka dalam satu sore. Setelah kelas, Tang Wulin adalah orang pertama yang memasuki ruang makan dan mengisi perutnya dengan makan malam sebelum ngebut. Dia punya tugas penting malam ini. Saat ini, dia sedang dalam perjalanan menuju Asosiasi Pandai Besi untuk mengambil lencana pandai besi. Dia juga akan mengumpulkan beberapa tugas dari asosiasi. Tabungan adalah yang paling penting baginya, terutama saat dia menyimpannya untuk jiwa bela diri 100 tahun yang menghabiskan 1 juta koin federasi. Jika dia cukup kaya di masa depan, dia ingin membeli makanan untuk dirinya sendiri dari jendela pertama. Tang Wulin merasakan perbedaan yang berbeda di tubuhnya ketika dia makan dari jendela pertama pagi itu. Jika dia mampu membelinya setiap hari, betapa menyenangkannya itu. Dengan penuh semangat, dia keluar dari gerbang utama akademi. Saat dia bergerak agak jauh dari gerbang, sebuah mobil jiwa hitam melaju ke arah Tang Wulin. Terkejut, dia langsung membeku di tempat. Keluar dari jalan, suara tajam datang dari belakang. Tang Wulin menoleh untuk menemukan seorang gadis remaja berambut emas panjang menatapnya kembali. Tanpa sengaja, dia minggir. Gadis remaja itu melewatinya dan, pada saat itu, seorang sopir keluar dari mobil dan membukakan pintu untuknya.
Tak lama setelah gadis remaja itu naik ke mobil, sopir itu menutup pintu dengan hati-hati sebelum kembali ke kursi pengemudi dan pergi. Hanya debu yang tersisa setelah mobil. Anak lain dari keluarga kaya mengatakan bahwa dia tidak iri adalah kebohongan. Namun, Tanggulin tidak sepenuhnya cemburu. Dia percaya bahwa orang kaya pernah miskin dan bekerja sangat keras untuk mencapai posisi mereka sekarang. Dia percaya bahwa jika orang lain bisa melakukannya, dia juga bisa. Dengan senyuman di wajahnya, dia mengambil langkah panjang menuju asosiasi pandai besi. Musi sedang dalam mood yang buruk baru-baru ini. Seharusnya itu hari yang paling mulia 2 hari lalu. Namun, itu dirusak oleh perubahan keadaan yang tiba-tiba. Saat dia menyelesaikan penempaan dan pemurniannya dan telah lulus semua penilaian, sehingga mendapatkan gelar pandai besi peringkat kedua, dia diberitahu bahwa selama penilaiannya, seorang anak berusia 9 tahun berhasil dalam tes pandai besi peringkat kedua. 9 tahun. Apakah itu mungkin? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Sejak tidak lama setelah dia lahir, hobi favoritnya adalah mengamati ayahnya saat dia dipalsukan. Ayahnya telah menyebutkan bahwa proses penempaan yang kasar dan berat ini tidak cocok untuk anak perempuan, tetapi untuk laki-laki. Namun, sifat keras kepala dalam dirinya muncul dan dia berdiri dengan pilihannya untuk menjadi seorang pandai besi. Dia mulai berlatih pada usia 5 tahun, dan mulai membuat palu kecil. Ayahnya awalnya mengira itu adalah lelucon. Namun, setelah melihat kegigihannya selama 2 tahun, dan meniru setiap tindakannya, itu akhirnya menyentuh hati Presiden Asosiasi Pandai Besi Kota Issea, Mu Chen. Musi mewarisi jiwa bela diri ayahnya. Itu saja membuatnya cocok untuk menjadi pandai besi. Selain itu, dia bersedia melakukan upaya ekstra. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mencari beberapa ramuan langka untuk mencoba mempertahankan sosok putrinya. Saat dia berlatih untuk mendapatkan kekuatan yang memadai untuk menjadi pandai besi, sosoknya telah mengambil korban dan menjadi lebih kekar dalam prosesnya. Semangat Musi untuk menempa berasal dari lubuk hatinya. Dia secara resmi menjadi pandai besi peringkat pertama pada usia 11. Perkembangannya tumbuh dengan kecepatan yang menggembirakan di bawah asuhan Mu Chen. Tidak lama setelah ulang tahunnya yang ke-13, dia mengikuti tes peningkatan peringkat dan langsung lulus. Dia ingat dengan jelas bahwa ayahnya menyebutkan bahwa dia telah berkembang lebih cepat daripada orang lain seusianya. Bahwa dia layak disebut anak ajaib di dunia pandai besi. Namun, bagaimana dia bisa berbagi gelar pandai besi peringkat kedua ini dengan seorang bocah lelaki berusia 9 tahun? Pandai besi peringkat kedua, dia juga sangat dihormati oleh surveyor. Faktanya, meskipun surveyor tidak menyebutkannya, tatapannya sendiri mengungkapkan perasaannya. Di matanya, anak laki-laki itu jelas lebih kuat darinya. Musi mendengar bahwa anak laki-laki ini akan berada di asosiasi pandai besi hari ini untuk mengambil lencananya. Dia sangat ingin melihat siapa anak laki-laki ini. Apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Tanggulin mendongak untuk melihat palu besar di papan nama itu, sebelum mengambil langkah besar ke asosiasi pandai besi. Meskipun dia hanya pernah ke sini sekali sebelumnya, dia sudah menyukai tempat ini. Setelah tiba di Issea City, ini adalah satu-satunya tempat yang terasa familiar baginya. Ini juga tempat yang memberinya kepercayaan diri. Yun Xiaoling berdiri di belakang meja depan dan melihat Tanggulin begitu dia masuk. Kenyataannya, dia telah diperintahkan oleh atasannya untuk menunggu Tanggulin secara khusus. Tanggulin, kamu akhirnya tiba. Yun Xiaoling dengan cepat berjalan ke sisi Tanggulin dengan senyum dan mata ingin tahu. Bagaimana mungkin dia tidak penasaran dengan pria ini? Pada usia 9 tahun, dia menjadi pandai besi peringkat 2. Bagaimana dia mencapai prestasi ini? Kabarnya, dia sudah memecahkan rekor markas. Rekor pandai besi peringkat pertama termuda di asosiasi pandai besi dipegang oleh presiden mereka saat ini dengan rekor berusia 8 tahun. Namun, presiden telah menjadi pandai besi peringkat 2 pada usia 11 tahun. Presiden lebih lambat dari Tanggulin 2 tahun. Asosiasi sangat menghargai anak ini dan telah memerintahkan para karyawan untuk segera membawanya ke atas menara begitu dia tiba. Halo, kakak Xiaoling. Ingatan Tanggulin luar biasa, dan dia dengan jelas mengingat nama kakak perempuan ini. Yun Xiaoling tersenyum. Kamu benar-benar tangguh. Aku dengar kamu lulus tes pandai besi peringkat kedua. Saat Yun Xiaoling berbicara, dia membungkuk dan menatap langsung kedua mata indah Tanggulin. Wajah Tanggulin memerah karena malu. Tidak mungkin. Saya hanya beruntung. Petik 2. Yun Xiaoling terkikik. Kamu masih sangat muda tapi kamu sangat rendah hati. Ayo sekarang, aku akan membawamu.
Petik 2. Terima kasih kakak. Setelah masuk ke lift jiwa, Tang Wulin terkejut melihat Yun Xiaoling menekan tombol ke lantai tertinggi. Kakak Xiaoling, kemana kita pergi? Yun Xiaoling tersenyum. Kami akan mengambil lencana peringkat Anda. Lift naik dengan cepat dan ketika mencapai lantai atas, telinga Tang Wulin belum bisa menyesuaikan diri. Namun, dia hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali dan bisa pulih. Tang Wulin disambut oleh pemandangan cakrawala yang luas saat dia melangkah keluar dari lift. Dindingnya semuanya terbuat dari kaca, dan pada ketinggian ini, dia bisa melihat hampir setengah dari kota Issea. Sejumlah besar gedung pencakar langit mengotori kota, seperti hutan baja. Di sisi lain, ada banyak tumbuhan yang menutupi vitalitas kota. Yun Xiaoling menemukan seorang anggota staf. Aku harus merepotkanmu untuk memberitahu presiden bahwa Tang Wulin ada di sini. Wulin, tunggu di sini sebentar. Yun Xiaoling membawanya ke sofa dan mendudukkannya. Tidak lama kemudian, kerumunan langkah kaki mendekat. Mu Chen berada di garis depan. Mu Chen telah tiba sangat awal hari itu tetapi bahkan belum menginjakkan kaki ke bengkelnya, semua demi menunggu bocah lelaki yang bisa memberinya kejutan besar. Chen Yue juga ada di kantornya dan mengikuti tepat di belakangnya. Jika yang lain di asosiasi pandai besi tahu bahwa kedua sosok ini telah menunggu sepanjang hari untuk seorang anak, mereka bahkan tidak akan tahu harus berpikir apa. Tepat di belakang dua sosok ini, tepatnya adalah Musi. Presiden. Yun Xiaoling berdiri dan menyapa Mu Chen dengan hormat. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Saat berikutnya, pandangannya tertuju pada Tang Wulin. Ketika Tang Wulin mendengar Yun Xiaoling memanggilnya presiden, dia berdiri dan menatap Chen Yue. Chen Yue berjalan ke sisinya dan berkata sambil tersenyum, Wulin, ini adalah presiden asosiasi pandai besi, Mu Chen. Dia juga Saint Craftsman peringkat pandai besi paling terkenal di benua. Petik 2. Saint Craftsman. Mata Tang Wulin mulai berbinar. Mang Tian telah menyebutkan Saint Craftsman kepadanya sebelumnya. Hanya pandai besi peringkat ke-7 dan ke-8 yang bisa mendapatkan gelar Saint Craftsman. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu secepat ini. Presiden ini bahkan tidak terlihat jauh lebih tua dari gurunya sendiri. Dia benar-benar tangguh. Apakah itu lencana Saint Craftsman yang dia kenakan di perutnya? 8 bintang. Saint Craftsman bintang 8. Petik 2. Halo, Presiden. Tang Wulin buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Itu kamu. Suara heran datang dari Musi, yang berada di sisi Mu Chen. Bagi Musi, inilah pria yang telah mencuri semua pusat perhatian darinya. Faktanya, inilah orang yang mencuri pusat perhatian dari semua pandai besi di generasinya. Tang Wulin sedikit tertegun saat melihat Musi. Apa yang dilakukan gadis kaya ini di sini? Mu Chen memandang putrinya dengan heran. Sisi, apakah kamu saling kenal? Musi melihat ke arah Tang Wulin dan berkata, kami tidak kenal. Tapi sepertinya kita menghadiri akademi yang sama. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Tang Wulin, kamu kelas berapa di Issea Academy? Tang Wulin berkata, saya masuk akademi sebagai murid baru tahun ini. Aku di kelas 1, kelas 5. Petik 2. Ketika dia mendengar dua kata, kelas 5, ekspresi Musi segera mengungkapkan sedikit penghinaan. Secara alami, dia tahu apa yang diwakili oleh kelas 5. Itu adalah kelas yang penuh dengan orang-orang tak berguna yang tidak akan pernah bisa menjadi Grandmaster jiwa. Namun, sikap Mu Chen tidak berubah ketika dia mendengar di kelas apa Tang Wulin berada. Aku mendengar dari Chen Yue bahwa kamu lulus tes peringkat kedua. Itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Kamu harus tahu bahwa kamu telah membuat rekor baru di Blacksmith Association. Kami benar-benar merasa bahwa Anda layak menjadi penerus kami. Petik 2. Wajah kecil Tang Wulin menjadi merah karena malu. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menanggapi ketika dihadapkan dengan pujian dari orang lain. Dia meluangkan waktu sejenak untuk berpikir sebelum berkata, Paman Presiden, bisakah saya mendapatkan lencana sekarang dan mulai melakukan tugas tempah? Mu Chen tertawa. Tentu saja Anda bisa. Chen Yue tersenyum. Presiden menunggu Anda sepanjang hari untuk secara pribadi memberikan lencana Anda. Yun Xiaoling sudah berjalan dari samping, membawa nampan perak dengan kain merah di atasnya. Dan di atas kain itu, ada lencana. Lencana itu berbentuk segi 6, dengan latar belakang biru, palu yang menonjol dan 2 bintang putih tertanam di dalamnya. Terlepas dari apakah itu pengrajin misya, pandai besi, atau bahkan teknisi, semua lencana peringkat mereka terlihat hampir sama. Semua lencana peringkat pertama dan kedua memiliki latar belakang biru dan bintang putih. Hanya di peringkat ketiga akan ada perubahan.
Mu Chen secara pribadi menempatkan lencana di payut astri sebelah kanan Tang Wulin. Senyumannya lenyap dan dia menjadi serius. Sejak saat itu, Anda adalah anggota dari Asosiasi Pandai Besi. Sebagai seorang pandai besi, saya harap Anda dengan sungguh-sungguh menyelesaikan semua pekerjaan penempaan Anda. Gunakan jiwa Anda untuk memahami, dan hidup Anda untuk mencapai pencerahan. Seorang pandai besi sejati tidak hanya menempa logam, melainkan akan melahirkan kehidupan untuknya. Melahirkan hidup. Kedua kata ini sederhana, tetapi bisa membangkitkan sikap apatis sekalipun. Dikombinasikan dengan pemahamannya tentang 1000 perbaikan, Tang Wulin merasa seolah-olah sebuah pintu besar telah dibuka oleh celah kecil untuknya. Tang Wulin dengan lembut menyentuh lencananya dan rasa dingin yang sederhana menyebabkan rasa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyala di dalam dirinya. Akhirnya, dia resmi menjadi pandai besi. Saya ingin bersaing dengan Anda. Mu Si tiba-tiba menyela dari sisi Mu Chen. Wajah yang tidak yakin menatap Tang Wulin. Baru sekarang Tang Wulin memperhatikan bahwa di perutnya ada lencana yang identik. Melihat Mu Si mengamatinya dengan sepasang mata yang memprovokasi, Tang Wulin bingung sesaat sebelum memutuskan untuk menolak tawarannya. Saya tidak berkompetisi. Dia berbalik ke arah Mu Chen. Paman Presiden, kemana saya bisa pergi untuk menerima tugas dari asosiasi? Mu Chen melirik Mu Si yang mencegahnya untuk mengungkapkan pikirannya sebelum tersenyum kembali pada Tang Wulin. Saudara Chen akan membawamu ke sana. Anda sekarang menjadi bagian dari keluarga besar asosiasi kami setelah berhasil lulus ujian. Jika Anda menemui kesulitan di masa depan, Anda dapat mengajukan permohonan bantuan dari asosiasi. Meskipun asosiasi pandai besi kita bukanlah asosiasi terkuat di sekitar, itu pasti yang paling bersatu. Petik 2. Saat dia berbicara tentang kata bersatu, dia menatap tajam putrinya. Mu Si, dengan ekspresi tidak puas, menundukkan kepalanya dan cemberut. Ikuti aku kalau begitu, kata Chen Yue sambil tersenyum. Setelah Mu Si mengirim Tang Wulin dan Chen Yue pergi dengan matanya, dia tidak bisa lagi menunggu sebelum melontarkan pertanyaan kepada ayahnya. Ayah, mengapa kamu mencegahku untuk bertanding dengannya? Wajah Mu Chen menjadi gelap. Sikap yang begitu lancang. Untuk apa Anda mengambil tempat ini? Ini adalah asosiasi pandai besi. Sebagai anggota asosiasi, terutama sebagai putri saya, setiap kata dan tindakan Anda mewakili asosiasi. Anak ini baru saja bergabung dengan asosiasi kami, bagaimana jika kamu membuatnya takut? Anda harus bersaing dengannya ketika Anda berdua sudah akrab satu sama lain. Sampai saat itu, jika Anda masih ingin berkompetisi dengannya, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi Anda harus mengadakan kontes seperti itu secara pribadi. Bukankah dia juniormu? Kau harus menjaga matamu tetap terbuka dan mengawasinya terutama. Petik 2. Mu Chen tidak mendapat kesempatan untuk berbicara terlalu banyak dengan Tang Wulin hari ini. Sehubungan dengan anak ini, dia membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk mengamati Tang Wulin. Dia telah melihat blok heavy silver Tang Wulin telah disempurnakan, dan menilai dari tingkat keseragamannya, dia tahu betul bahwa standar tempat Tang Wulin berada di atas standar putrinya. Motif sebenarnya adalah bahwa dia tidak ingin putrinya menderita pukulan apapun terhadap kepercayaan dirinya. Bagaimanapun, kepercayaan diri adalah yang paling penting, terutama untuk anak-anak seusia mereka. Karena Tang Wulin ingin sekali menerima tugas, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk mengamatinya. Perencanaan bagaimana dia harus mengolah Tang Wulin dapat dilakukan setelah mengamatinya sedikit lagi, yang belum terlambat. Aula penerimaan tugas terletak di lantai 2 Asosiasi Pandai Besi, dengan seluruh lantai 2 diisi dengan penghitung putaran. Masing-masing loket ini memiliki tanda peringkat tugas, yang terlihat mirip dengan lencana asosiasi. Seorang pandai besi hanya bisa mengumpulkan tugas dalam pangkat mereka atau pangkat yang lebih rendah. Mereka tidak dapat mengumpulkan tugas yang membutuhkan peringkat lebih tinggi dari mereka. Dalam perdagangan pandai besi ini, semua material disediakan oleh para pemiliknya. Karena itu, asosiasi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas produk akhir sebelum pengumpulan. Ini untuk menghindari asosiasi membutuhkan kompensasi. Anak kecil, kau membawakanku banyak kejutan. Orang Mang Tian itu, saat dia memikirkan ejekan Mang Tian terhadapnya hari itu, Chen Yue dipicu oleh amarah. Namun, dia benar-benar telah melatih seorang murid yang luar biasa. Jenis tugas apa yang ingin Anda pilih? Chen Yue bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin berkata, apapun yang ada dalam kemampuan saya akan bagus. Chen Yue berkata, asosiasi kami juga menyewakan bengkel tempah. Apakah Anda berpikir untuk menempa dalam asosiasi? Petik 2.
Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Guru mengizinkan saya menggunakan bengkel tempat di kota Isea. Saya akan menyelesaikan tugas saya di sana. Terima kasih. Petik 2. Kilatan kekecewaan melintas di mata Chen Yue. Baiklah, tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa semua tugas dari asosiasi harus diselesaikan dan Anda tidak boleh gagal. Setelah Anda gagal, Anda harus mengganti bahan yang rusak. Penghitung di tengah, menghadap ke depan, adalah tempat Anda mengumpulkan tugas. Penghitung kiri adalah tempat Anda melaporkan dan menempatkan produk, jadi sedangkan kanan adalah tempat Anda diizinkan untuk membeli semua jenis logam. Asosiasi kami memiliki idealnya setiap jenis logam langka yang ada di pasaran. Namun, karena peringkat pandai besi individu, jumlah yang dapat mereka beli setiap bulan berbeda-beda. Jika perlu, Anda bisa mendapatkan logam Anda di sana. Lalu ada lantai 4 dan lantai 5. Disitulah produk palsu dijual. Anda bisa pergi melihat ke atas karena ada banyak hal yang bisa dilihat. Petik 2. Ya, kata Tang Wulin dengan hormat. Saat ini, dia tidak memiliki niat untuk membeli logam atau produk palsu karena dia tidak membutuhkannya. Alasan lainnya adalah dia tidak punya uang. Dia sebenarnya berharap mendapatkan koin melalui penempaan, cukup membeli roh jiwa 100 tahun. Chen Yue membawa Tang Wulin ke depan konter bintang 2. Di belakang konter ada anggota staf dan di depan konter ada 10 layar jiwa. Seseorang dapat mengumpulkan tugas hanya dengan menggesek layar. Staf yang hadir harus menjawab setiap pertanyaan yang mungkin ada. Mengikuti arahan Chen Yue, Tang Wulin menyentuh salah satu layar jiwa. Daftar tugas yang tersedia muncul. Di depan ada ringkasan tugas, diikuti dengan kuantitas dan pembayaran. Asosiasi akan mengambil 10% dari pembayaran sementara sisanya untuk Anda. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Yue, tatapan Tang Wulin menajam. Tugas 1: sempurnakan besi naga langit yang langka. Persyaratan, 100 refined. Waktu 30 hari. Kuantitas 10. Pembayaran, harga satuan 2.000 koin federasi. Jadi, seseorang akan mendapatkan total 20.000 koin federasi ketika mereka berhasil memperbaiki 10 buah besi naga langit. Bagi Tang Wulin, ini pasti jumlah yang besar. Setelah menyelesaikan 1000 perbaikan pada sepotong perak berat, itu memberinya kepercayaan diri untuk berhasil memurnikan sejumlah besar logam langka. Baginya, pandai besi adalah karir yang sangat menguntungkan. Tanpa banyak berpikir, dia memilih tugas pertama dan kotak dialog muncul, meminta informasi tentang lokasi pengiriman. Tak lama setelah dia menyelesaikannya, layar meminta lencana blacksmith miliknya. Tang Wulin mencabut lencananya dan meletakkannya. Selamat, pandai besi peringkat kedua Tang Wulin. Anda telah berhasil menerima tugas penempaan peringkat kedua untuk memurnikan besi naga langit. Materi akan dikirim ke lokasi yang Anda tunjukkan dalam 3 hari. Petik 2. Lencananya terpental. Itu saja. Tang Wulin mengangkat kepalanya ke arah Chen Yue. Chen Yue mengangguk. Bukankah itu sederhana? Namun, saya harus mengingatkan Anda karena ini adalah tugas pertama Anda harus sangat berhati-hati. Meskipun pembayaran yang disebutkan adalah jumlah yang lumayan besar, banyak pandai besi tidak memiliki gaji yang tinggi karena mereka tidak dapat menyelesaikan setiap tugas dengan sempurna. Jika ada cacat pada produk, pandai besi harus merogoh sakunya sendiri untuk mendapatkan jumlah yang diperoleh untuk membeli bahan baru, yang biasanya jumlahnya besar. Petik 2. Ya, Master Chen. Saya akan sangat berhati-hati. Dada Tang Wulin menegang saat dia memperhatikan saran Chen Yue dengan cepat. Apakah Anda memiliki nomor komunikator? Chen Yue bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan tersipu. Bagaimana dia memiliki cukup uang untuk membeli seorang komunikator jiwa? Chen Yue menyeringai. Kalau begitu, ini 2 item untukmu. Chen Yue tersenyum dan berkata, jiwa komunikator diberikan kepada anggota baru dari asosiasi. Karena setiap pandai besi memiliki satu, Anda dapat menganggapnya sebagai salah satu keuntungan bergabung dengan asosiasi. Adapun cincin ini, Presiden ingin saya memberikannya kepada Anda. Dia bilang itu hanya pinjaman sementara. Ini memiliki ruang 10 meter kubik, jadi akan mudah ketika Anda menyerahkan pekerjaan Anda. Bagaimana lagi Anda bisa membawa semua logam yang diperlukan untuk tugas itu? Petik 2. Bahkan ada manfaatnya. Cincin penyimpanan ini terlalu berharga. Tang Wulin bahkan tidak bisa memahami nilai sebuah cincin dengan 10 meter kubik ruang penyimpanan. Chen Yue meletakkan kedua barang itu ke tangan Tang Wulin. Ambil. Ini akan baik-baik saja selama Anda menyelesaikan beberapa tugas dari asosiasi. Anggap saja cincin ini sebagai sesuatu yang dikeluarkan asosiasi untuk Anda. Biasanya hanya diberikan kepada pandai besi peringkat 4,
Tetapi Presiden percaya bahwa Anda pasti akan menjadi pandai besi peringkat keempat di masa depan. Jangan mengecewakan kami. Petik 2. Tang Wulin mundur selangkah dan berlutut di depan Chen Yue. Saya harus berterima kasih, Grandmaster Chen Yue, dan Presiden. Chen Yue membantunya berdiri, lalu mengusap kepalanya sambil tersenyum. Meskipun aku bukan gurumu, tetap menjadi tugasku untuk mengingatkanmu bahwa setiap profesi hanyalah jalan berbeda menuju tujuan yang sama. Meskipun kekuatan jiwa tidak lagi penting untuk profesi ini selama era ini, dan banyak orang biasa sekarang dapat menempa hal-hal yang sebelumnya membutuhkan kekuatan master jiwa untuk menyelesaikannya, beberapa pencapaian dalam budidaya kekuatan jiwa diperlukan untuk mencapai puncak dari profesi ini. Karena itu, Anda pasti tidak bisa meninggalkan studi Anda. Petik 2. Iya. Tang Wulin dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Mimpinya, bagaimanapun, adalah menjadi guru jiwa yang kuat. Meskipun lebih berprestasi sebagai pandai besi saat ini, dia tidak pernah ingin menyerah menjadi master jiwa. Tidak sampai dia meninggalkan asosiasi pandai besi, Tang Wulin tersentak dari keadaan seperti mimpinya. Dia memiliki komunikator jiwa sekarang. Selain itu, asosiasi akan mengembalikan uangnya untuk biaya panggilan. Dia bahkan sudah memiliki nomor Chen Yue di dalam komunikator jiwa. Dia melihat cincin penyimpanan di jari manis kanannya. Cincin ini memiliki ruang penyimpanan 10 meter kubik. Nilainya tidak terbayangkan. Itu mungkin bernilai bahkan lebih dari jiwa roh 100 tahun. Namun, Tang Wulin tidak menyadari bahwa meskipun ini adalah manfaat yang diberikan oleh asosiasi, itu masih bukan sesuatu yang bisa diterima oleh pandai besi peringkat keempat. Sebaliknya, seseorang harus menjadi pandai besi peringkat Master Craftsman peringkat kelima untuk menerimanya. Mu Chen jelas memberinya cincin ini sebagai investasinya menjadi anak berbakat. Manfaat asosiasi benar-benar terlalu besar. Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu yang harus dia lakukan. Dia bukan hanya seorang pandai besi, dia juga seorang master jiwa. Dia harus mendaftar di asosiasi master jiwa. Dengan pangkatnya saat ini, dia akan menerima tunjangan 1000 koin federal setiap bulan. Setelah bertanya-tanya sedikit, dia menemukan bahwa asosiasi jiwa guru tidak terlalu jauh. Karena belum terlambat, dia mungkin saja mampir. Asosiasi jiwa guru berukuran hampir sama dengan asosiasi pandai besi. Sebagai guru jiwa satu cincin, Tang Wulin hanya bisa memasuki lantai pertama asosiasi guru jiwa. Setelah menunjukkan cincin jiwanya, dia bisa mendaftar dan diberi 1000 koin federal. Pengalamannya di asosiasi master jiwa berbeda dari yang ada di asosiasi pandai besi. Di tempat ini, tidak ada yang akan memperhatikan bocah dengan jiwa roh 10 tahun. Namun, Tang Wulin masih sangat senang dengan perolehannya hari ini. Ketika dia kembali ke kamar asramanya, dia menemukan bahwa Yun Xiao, Zhou Zhangqi dan Xie Xie semuanya sudah bermeditasi. Dia diam-diam naik ke tempat tidurnya sendiri dan mulai bermeditasi sesuai dengan apa yang telah diajarkan Wu Zhangkong kepada mereka hari ini. Guru Wu telah mengatakan bahwa dia akan mulai melatih Tang Wulin dan Xie Xie keesokan harinya. Tang Wulin tidak bisa tidak bertanya-tanya metode apa yang akan dia gunakan. Dia mulai memutar kekuatan jiwanya dalam pola yang bahkan lebih rumit. Segera setelah itu, Tang Wulin memasuki kondisi meditasi. Kekuatan jiwanya yang lemah mulai beredar menuju meridiannya, menyatu sedikit demi sedikit. Dini hari, ketika Tang Wulin selesai bermeditasi, dia heran menemukan bahwa Xie Xie telah menghilang dan matahari telah terbit. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba metode meditasi baru ini, dan dia bangun lebih lambat dari sebelumnya. Dia segera turun dari tempat tidurnya dan berlari untuk membasuh muka dan membilas mulutnya. Bagi Tang Wulin, waktu makan adalah waktu terpenting dalam sehari. Tang Wulin dengan gembira berlari menuju pintu asrama. Namun, bahkan sebelum dia mendekati pintu, dia melihat sekelompok siswa kelas atas mencari kemana-mana, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Ketika dia mendekati mereka, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok yang tidak asing lagi di kelompok siswa ini. Musi mengenakan seragam sekolah, rambut panjang keemasannya diikat ekor kuda. Gadis-gadis dewasa lebih awal, dan dia sudah setengah kepala lebih tinggi dari Tang Wulin. Dia memiliki sosok yang menawan, tinggi dan kurus. Meskipun dia belum selesai menjadi dewasa, dia masih memiliki sedikit aroma seorang wanita muda. Saat Tang Wulin melihatnya, Musi juga secara tidak sengaja menoleh, menatap lurus ke arahnya. Itu dia. Dia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Tang Wulin. Sebelum Tang Wulin sempat bereaksi, Musi, bersama dengan 7 atau 8 siswa laki-laki kelas atas, mengelilinginya. Apa yang kalian inginkan? Tang Wulin bertanya, bingung.
Ada masalah yang saya miliki dengan Anda. Ikutlah denganku nak. Seorang siswa pria yang tinggi, tetapi berpenampilan rata-rata berkata kepada Tang Wulin dengan nada aneh. Tang Wulin bertanya, ada apa? Katakan saja di sini. Dia memiliki pemahaman yang samar tentang situasi di dalam hatinya. Siswa divisi lanjutan ini ada di sini untuk mencari masalah. Ini pasti terkait dengan Musi. Ada cukup banyak siswa kelas 1 yang baru diterima di sini. Namun, mereka semua ditakuti oleh ekspresi garang dari para siswa kelas atas. Kamu pikir kamu punya pilihan? Siswa laki-laki kelas atas yang sebelumnya berbicara mengulurkan tangan, meraih bahu Tang Wulin. Tang Wulin dengan keras melepaskan cengkeramannya dari bahunya. Kekuatannya jauh lebih besar dari yang diharapkan siswa kelas atas, menyebabkan dia tersandung dan hampir jatuh. Tanpa ragu-ragu atau angan-angan, Tang Wulin segera menyerang. Seutas Blue Silver Grace meluncur dari telapak tangannya. Dalam sekejap, siswa kelas atas di sekitarnya terikat. Dia juga secara langsung merobohkan yang sebelumnya terhuyung. Selama dia berada di akademi dasar, terlepas dari apakah itu untuk dirinya sendiri atau dia tidak pernah mundur dari perkelahian. Bahkan jika dia kalah jumlah, dia akan melawan. Jika dia tidak bertarung, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Lagi pula ini adalah akademi, dan dia akan baik-baik saja selama dia berhasil keluar dari pengepungan. Jelas, siswa kelas atas ini tidak mengharapkan tindakan ini. Bahkan dengan begitu banyak orang di pihak mereka, Tang Wulin berani menyerang. Selain itu, dia sangat menentukan dan mampu mengikat mereka semua dengan rumput Blue Silver dalam sekejap. Tepat ketika siswa laki-laki di depan mulai mengumpulkan kekuatan jiwanya, Tang Wulin bertabrakan dengannya. Bang! Siswa laki-laki kelas atas dikirim terbang. Sepertinya Tang Wulin akan keluar dari pengepungan mereka. Tepat pada saat itu, sosok diam-diam muncul di depannya bersama dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Setelah cahaya yang menyala-nyala ini, Tang Wulin merasa seolah seluruh tubuhnya akan terbakar. Kecepatannya tiba-tiba menurun. Dia hanya mendengar dengusan dingin sebelum dia merasakan sakit di perutnya dan ditendang kembali ke pengepungan.